Hai, konnichiwa minasan. O genki desu ka? Bagaimana materi bahasa Jepang yang minggu lalu? Apakah masih ingat? Kemarin kita belajar apa ya, teman-teman? Kita belajar tentang events ya. Events. Oh, events. Ya, itu adalah Getsuyo bini ya, keterangan waktu ni nani nani de nani ga arimasu. Ya, kemarin arimasu ini artinya apa? Ada. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang arimasu lagi. Cuman di tema yang berbeda, yaitu tema ini namanya adalah ichi. Tapi karena kanjinya ini berbeda ya, artinya bukan ichi satu tapi ichi posisi atau letak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang arimasu juga, tapi dengan fungsinya untuk membicarakan posisi atau letak. Seperti apa minasan? Misalnya ya, kalian ditanyai oleh seseorang. Ada seseorang dia datang, terus dia nanya minasan nih ya. Minasan, sumimasen, permisi, toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Toire wa doko ni arimasu ka? Itu juga bisa ya, intinya dia adalah nyari toire. Toire? Toire itu, ini ada gedung A, dia ada di sebelahnya gedung A. Gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu gimana dalam bahasa Jepang akan dijelaskan di bab ini, teman-teman. Oke. Kita masuk ke ini ya, ke kosakata baru. Ini kosakata baru, kotoba. Dia ada di Japanese for Busy People, punya teman-teman. Yang bab atau lesson 9 itu sudah ada. Teman-teman bisa cek juga di situ. Ini ada sebuah peta, sebuah kota ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sesuai urutannya saya bacakan. Taksi no riba. Taksi no riba. Taksi no riba. 2番。バスのリバ。バスのリバ。バスのリバ。3番。交番。交番。交番。4番。病院。病院。病院。5番。本屋。本屋。本屋。6番。パン屋。パン屋。パン屋。7番。酒屋。酒屋。酒屋。8番。薬屋。薬屋。薬屋。Saya mau kasih tambahan, ini penting banget ya. Stasiun kereta api itu adalah eki. Kenapa penting? Karena di Jepang itu transportasi umumnya dia yang paling benri atau yang paling praktis dan banyak dipakai orang-orang adalah stasiun. Kereta api ya, densha. Oke. Taksi no riba kita sudah tahu ya. Pangkalan taksi, teman-teman. Taksi no riba adalah pangkalan taksi. Terus basu no riba adalah pangkalan bis, ya, bukan halte tapi pangkalan bis. Kobang itu bukan kantor polisi, tapi dia artinya adalah pos polisi. Jadi kobang adalah pos polisi. Byouin udah kelihatan ya, rumah sakit. Hongya, toko buku. Jadi ya di sini adalah toko atau warung. Jadi kalau misalnya Hongya, warung buku bukan, tapi toko buku. Oke? Bakery. Nomor 6. Pang ya, pang roti. Ya, toko berarti toko roti. Maka sakaya adalah sake, mirip-mirip ya. Dia adalah toko yang menjual
minuman keras. Ya, kalau di Indonesia pasti dihujat ya. Tapi kalau di Jepang udah biasa, ada toko yang menjual minuman keras. Dia jual wine, jual anggur, jual bir, dan sake terutama. Kemudian kusuri adalah obat ya. Kusuri obat. Kusuria toko obat atau apa bahasa Indonesianya? Farmasi, toko obat, apotik ya, apotik. Kusuria apotik. Oke, itu adalah beberapa kosakata gedung ya. Kalau yang ini teman-teman, nah ini nih saya mau teman-teman cek ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, balik ke bawah 7. Oke, kemudian sini 8, 9, mana lagi? 10 yang bawah. Hai. Ini yang sebelah sini nih teman-teman, ini adalah nama-nama lantai ya. Sebenarnya teman-teman udah tahu ya. First floor, second floor, third floor, dan seterusnya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan ya. Hai, kalau dalam bahasa Jepang, lantai ya itu dia diaji dengan kai, teman-teman. Jadi kalau lantai 1 ikai, dihafalin aja. Lantai 2 itu nikai. Lantai 3 itu sanggai, dia berubah ya, 3 suka berubah. 4 yongkai, 5 gokai, 6 rokkai, 7, kalau dia lantai 7 ya berarti nanakai, dan seterusnya teman-teman ya, bisa sampai 100. Lantai itu juga boleh. Kalau mau nanya pakai nangai. Nangai, lantai berapa ya? Jadi kai ini adalah lantai atau tingkat. Segi bah. Yang ini. B, basement. Basement ya ini ya. Basement itu biasanya parkiran kan? Ya ini dia parkiran ya, basement parkiran. Basement itu dalam bahasa Jepang adalah chika. Bawah tanah itu adalah chika. Maka basement lantai 1 bahasa Jepangnya adalah chika ikai. Jadi kalau ada basement lagi di bawahnya lagi lantai 2 ya berarti jadinya chika nikai dan seterusnya. Lanjut, nomor 8 ini adalah resepsionis. Ya, bahasa Jepangnya adalah uketsuke. Nomor 9 ote arai, toilet. Kita taunya toire ya. Tapi bahasa lebih sopannya lagi adalah ote arai itu ada. Dan 10 ya ini ya, tempat parkir adalah chusajo. Saya bacakan ulang. Ikkai, nikai, sanggai, yongkai, gokai, rokkai, chikaikai, uketsuke, ote arai, chusajo. Nah, itu adalah kosakata yang perlu kita ingat ya untuk materi hari ini. Hai, banyak ya. Tadi yang sebelumnya adalah beberapa gedung. Yang selanjutnya adalah di dalam gedung sendiri itu ada apa aja. Kalau kita lihat gedung yang seperti ini ya teman-teman, ada isinya itu ada resepsionis. Kemudian di sini ada kantor pos, ada kedutaan, ada perusahaan edisi, ada restoran, maka ini pasti adalah gedung perkantoran yang biasa teman-teman mungkin temui di Jakarta banyak dan di Surabaya banyak ya. Samarinda sebenarnya ada, cuman itu kayak the concept itu kan ya, satu gedung untuk berbagai perusahaan. Seperti itu teman-teman. Hai, selanjutnya ini adalah posisi bahasa Jepangnya ya di sini ya. Ada ue artinya atas, shita artinya bawah, yoko artinya samping, naka dalam, chikaku dekat, soto luar, tonari sebelah, ushiro belakang, mae depan. Hai, saya ulangi lagi. Ue, shita, yoko, naka, chikaku, soto,
tonari, ushiro, mae. Nah, itu ya. Untuk posisi-posisi. Oke, mungkin ada yang bingung di sini ya, yoko sama tonari ya. Apa bedanya samping dengan sebelah? Oke, kalau yoko teman-teman kita lihat dari gambarnya ya, yoko adalah benda yang tidak sama. Ya, kalau sebelahnya kotak, sebelahnya bulat, maka gunakanlah yoko. Tapi kalau tonari dia adalah benda yang sama, seperti kotak dengan kotak. Makanya kenapa tetangga itu, teman-teman dalam bahasa Jepang itu ya, tetangga itu adalah tonari san. Kenapa dikatakan tonari san? Karena kita punya rumah, tetangga kita juga punya rumah pas di sebelah kita. Terus mereka manusia, ya kan? Kita juga manusia ya. Jadi karena sejenis ya, kotak sama kotak, rumah sama rumah, maka disebut tonari sang, tetangga ya. Oke, ushiro belakang kita sudah tahu. Oke, yang chikaku artinya dekat ya, jadi di sekitar-sekitar sini aja. Ijo desu. Ini teman-teman, saya punya saran kalau mau menghafalkan ini sebaiknya sambil senam. Jadi kalau ngomong ue sambil tunjuk atas, shita sambil tunjuk bawah, naka sambil tunjuk perut. Kenapa? Karena perut artinya onaka. Perut bahasa Jepangnya adalah onaka. Onaka. Ya, jadi bisa dipakai untuk menghafalkan letak. Ya, hai, sigi. Saya masuk ke materi tata bahasanya ya. Teman-teman, di sini ada arimas. Arimas ini kemarin artinya apa? Arimas adalah ada. Oke, saya mau tambahkan satu lagi di sini. Mungkin nggak ada untuk sekarang, tapi daripada lupa lah ya, saya kasih tahu aja. Ada yang namanya imas juga, teman-teman. Ada yang namanya imas. Oh, kontak saya tidak masuk. Ada namanya imas. Oke. Yang namanya imas ini artinya juga ada, teman-teman. Tapi penggunaannya berbeda. Jika di sini nih ya, di sini ya, adalah benda mati. Ya. Ini adalah benda mati. Seperti meja, kursi, gitu ya. Ya, dia adalah benda mati, maka dia menggunakan arimas. Tapi kalau dia adalah makhluk hidup, maka dia menggunakan imas. Ya. Jadi kayak kucing, temenmu gitu ya, sensei gitu, tolong gunakan imas, gitu ya. Oke, yang sebelum wa, apa sih kemarin fungsinya wa? Kalau menunjukkan kalau di sini adalah objeknya. Salah, objek topik, subjek ya, topik. Jadi teman-teman, kita ngomongin apa sih? Kita nyariin apa sih gitu kan ya? Misal saya cari toilet, maka di sini toire wa gitu ya. And di sini maksud saya adalah kata benda ya. Hai. Partikelnya wa karena dia penanda topik. Di sini bisa diisi dengan lokasi langsung. Doko artinya di mana. Ni, hai, ni itu apa? Ni itu artinya di. Ni itu artinya di, ya. Ni artinya di. Kemudian di sini teman-teman masukkan di sini. Jadi gini. Misal ya, kita langsung aja contoh misalnya ya. Kita ngomongin tas. Tas. Kabang wa doko ni arimasu ka? Tas ada di mana ya? Tas ada di mana? Kabang wa tsukue no shita ni arimasu. Kabang wa tsukue no shita ni arimasu ya. Jadi di sini tas ada di bawah meja. Nah, di sini mejanya kita taruh di sini ya. Dia adalah benda acuan. Ya, benda acuannya. Kemudian kita kasih no kepemilikan. Terus posisinya ada di bawahnya benda acuan kan, maka kita kasih shita ya. Jadi ini posisinya. Seperti itu. Jadi ketika nyari sebuah benda,
wa, bendanya apa? Wa, kemudian ada acuannya apa gitu ya. Acuannya kalau orang Jawa bilang ancer-ancer. Kalau orang Indonesia bilang acuan. Kalau bahasa kita apa? Ya, saya lupa. Kemudian dikasih no, kemudian posisinya. Misalnya nomor 2. Misalnya kita punya kursi ya. Kursi ini ada di mana teman-teman? Kursi ini ada di sebelahnya meja. Jadi acuannya adalah si meja. Sebelahnya meja ada kursi. Maka, isu wa doko ni arimasu ka? Isu wa doko ni arimasu ka? Isu wa tsukue no yoko ni arimasu. Isu wa tsukue no yoko ni arimasu. Kursi ada di sebelah, di sampingnya meja. Misal, ini lagi, buku, hong. Hong wa doko ni arimasu ka? Hong wa doko ni arimasu ka? Buku ada di mana? Hong wa kabang no naka ni arimasu. Dia ada di dalam tas kan? Acuannya adalah tas. Jadi, hong wa kabang no naka ni arimasu. Ada di dalam tas. Kalau misalnya kita pakai contoh lantai ya, misalnya lantai teman-teman itu lebih gampang ya. Misalnya, toilet. Toilet ada di mana? Toilet wa doko ni arimasu ka? Jawabannya ini A ya yang bilang. B bilang ternyata toilet ada di lantai 1. Maka toilet wa lantai 1. Ikai ni arimasu. Ya, bisa dibayangkan. Jadi kalau tidak ada posisi ue nakashita dan teman-temannya, langsung ada ikai, nikai, sanggai, bisa langsung gunakan yang ini langsung ni arimasu. Berarti di sini posisinya adalah letak ya, letaknya. Iyo deh. Semoga tidak ada pertanyaan ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman jangan sungkan tanya ke WhatsApp grup atau mungkin di komentar di Google Classroom ya. Kayaknya Sensei mulai sekarang pakai Google Classroom. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan. Saya lebih suka teman-teman paham daripada nanti waktu ngerjakan bingung ya. Hai, ijo desu. Ini sumbernya adalah Japanese for Busy People lesson 9. Jadi kita sebenarnya melanjutkan materi kita sampai ke lesson 9 tentang tata letak ya, mendeskripsikan letak sebuah benda dan lain-lain gitu ya. Nanti akan melanjutkan ke materi memberikan arahan. Jadi kita nggak cuma ngasih tahu dia ada di sebelah mana, tapi juga kita memberitahu jalan lurus, belok kiri, belok kanan itu gimana ya. Fungsinya buat apa teman-teman? Jadi kalau misalnya kita dapat tamu, kunjungan, tamu orang Jepang misalnya, kita bisa memberikan arahan pada orang Jepang tersebut mengenai lingkungan yang ada di sekitar kita atau tempat yang kita ketahui. Dan ini sangat berguna banget ya dalam business manner, di mana ketika ada tamu kan harus disambut terus langsung dikasih tahu tempat itu di sini itu akan lebih baik lagi seperti itu. Hai, ijo desu, owarimashita. Sampai di sini saja. Ya, kita kembali lagi ke WhatsApp group atau ke Google Classroom. Silahkan ya. Ya, sayonara minasan.